Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dozi Seswara dengan NIM 203200248. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, program studi Manajemen Pendidikan Islam 5D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu kami, Bu Juliana Viva MPD, yang berupa membuat tugas berupa video, yang mana videonya yang berjudul Manajemen Konflik dalam Sebuah Organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen konflik dalam kelompok kerja, yang mungkin kawan-kawan cuma belum tahu ataupun belum dengar apa itu manajemen konflik. Ya kawan-kawan, jangan sampai ketinggalan penjelasannya. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan berinterpretasi. Bagi pihak luar, sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Adapun menurut Ross, bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil pada pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan dari hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah, atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi para pelaku dan bagaimana mereka memengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Adapun sebab-sebab timbulnya konflik. Setiap terjadinya konflik pasti memiliki latar belakang apa penyebabnya. Secara umum, mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, peristiwa sehari-hari. Yang kedua, adanya tantangan. Dan yang ketiga, adanya timbulnya pertentangan. Yang kedua adalah perebutan tenaga ahli yang profesional. Suatu organisasi ingin memiliki tenaga kerja yang handal dan berkualitas. Ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengambil atau menarik sumber daya manusia yang berasal dari organisasi atau perusahaan lain. Ini sebagaimana ditegaskan oleh para ahli. Pada saat permulaan muncul suatu krisis ditandai adanya pertentangan untuk memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas maupun disebabkan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Dan yang ketiga, adanya keinginan pihak top manajemen yang terlalu ambisius dan juga mengandung maksud tertentu, di mana ini telah terbaca oleh pihak komisaris, yang mana pihak manajemen disebut sebagai agen atau pelaksana. Komisaris adalah prinsipal, di mana mereka harus membangun suatu kontrak kerja yang menyangkut aturan-aturan yang disukati oleh kedua belah pihak. Pertama, aturan yang menegaskan bahwa agen harus bekerja untuk memaksimalkan keuntungan kepada prinsipal. Dan yang terakhir, adanya konflik juga memungkinkan terjadi karena kondisi
dan situasi eksternal perusahaan yang dianggap tidak representatif dalam rangka memberikan kenyamanan pada perusahaan. Ini terjadi seperti adanya teror dan gangguan dari pihak luar, sehingga kegelisahan kerja selalu terjadi dalam manajemen perusahaan, tidak bisa fokus dalam membangun dan melaksanakan rencana yang dibuatnya. Adapun jenis-jenis konflik, menurut pakar, cara mereka melihat konflik, adanya 3 konflik. Yang pertama, konflik pada diri individu itu sendiri. Yang kedua, ada konflik antar individu, dan yang ketiga ada konflik individu dengan institusi. Berikut merupakan 5 jenis konflik dalam kelompok kerja. Yang pertama, konflik dalam diri individu yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan, seperti antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok, yang berhubungan dengan era individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dirasakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama karena terjadi pertentangan antar kelompok. Yang kelima, konflik antar organisasi yang timbul akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya perkembangan produk baru, teknologi, dan jasa berharga lebih rendah dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.